Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Aba Barruh, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Sayyid, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh jajaran Dewan Pembina Masjid Al-Markaz Al-Islami, seluruh jajaran pengurus harian, dan terkhusus kami muliakan, kami ta'zimi yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah, dan terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Jenderal Muhammad Yusuf. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada almarhum Bapak Jenderal Muhammad Yusuf, sekaligus kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada orang yang sangat setia mendampingi beliau, dan saya yakin dia bukan orang sembarang, adalah istri beliau, Ibu Elisela. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ila ruh Bapak Jenderal Muhammad Yusuf wa Ibu Elisela. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum qulubul arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, sebenarnya saya sangat berat untuk hadir memberikan tausiah. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu. Kemudian yang kedua juga berundah. Saya sekaligus panggil Kakanda karena satu alma mater dengan beliau, Bapak Profesor Dr. Ustaz Mustafa. Beliau kakak senior kami dan juga ilmu-ilmu beliau banyak kami petik. Sebenarnya itulah yang menyebabkan saya sangat berat hadir di tempat ini. Tapi ini mungkin karena takdir yang saya mestinya malam ini sudah di bandara tuh ke Papua, tapi alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin sudah kita dapatkan dari ulama-ulama, dari guru-guru kita, dari mursyid-mursyid kita di tarekat, bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu yang paling tidak bisa hilang adalah jasa ketika dia hidup. Orang itu akan dikenal dan orang itu akan dijanjikan surga itu karena jasanya, bukan karena harta. Kita tahu almarhum ini tidak mungkin berdiri kokoh masjid ini seandainya bukan karena jasa beliau, dan itu yang tidak bisa hilang. Ke anak-anaknya pun, ke keluarganya tidak bisa pindah, pasti melekat terus kepada beliau. Beliau sekian tahun wafat, itu melekat jasa beliau. Makanya ketika kita membuka beberapa literatur, baik itu hadis-hadis maupun penjelasan para ulama, ternyata ada satu kisah di mana wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan, itu dimasukkan ke dalam surga. Kita belajar dari situ bahwa itu bukan karena harta, tapi itu karena jasanya.
Makanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling banyak jasa yang dia tinggalkan ketika dia hidup, maka insya Allah orang itu akan dikenang selamanya. Dan anak-anaknya tidak bisa mengambil jasa itu, siapapun tidak bisa merebutnya, selalu melekat pada dirinya. Orang tua yang dermawan, tidak akan orang mengatakan bahwa anaknya dermawan, tidak, kecuali anak itu ikut mengikuti jejak bapaknya. Makanya saya ingin sampaikan pelajaran yang besar kita bisa petik pada malam hari ini adalah melihat 20 tahun yang lalu, bahkan mungkin 40 tahun yang lalu, ketika beliau mungkin memulai masjid ini atau yayasan di sini, itu mungkin berat, tapi memang Allah tidak pernah melihat ke hasil. Yang Allah inginkan adalah usaha kita, prosesnya. Seandainya orang berhasil karena dinilai berhasil karena hasilnya, maka Rasulullah dianggap tidak berhasil. Banyak nabi tidak dianggap berhasil karena hanya memiliki pengikut hanya sebagian kecil, tapi karena perjuangannya Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan, tapi karena jasanya sehingga dia dikenang sampai hari ini. Itulah yang diikuti oleh almarhum, bahwa tinggalkan jasa ketika engkau hidup, maka engkau akan dikenang selamanya. Dan beliau sangat bersyukur. Sesungguhnya kalau kita mengatakan beliau itu tidak wafat, cuma memang istilah mati ini sebenarnya Pak agak janggal juga, karena setiap malam kita mati. Makanya kalau kita kaji dalam tasawuf, sebenarnya tidur itu kan mati. Bahkan Rasulullah sudah menyampaikan ke kita bahwa an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu sebenarnya adalah mati, bersaudara dengan mati. Kenapa? Saya pernah tanyakan ke mursyid tarekat di guru kami, bahwa kenapa Rasulullah menyamakan tidur dengan mati. Bahkan doa tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau kita mau bahasa Indonesia kan, terima kasih banyak ya Allah, engkau telah mengembalikan kehidupanku setelah engkau mematikan aku. Dan Rasulullah memang mengatakan tidur itu adalah mati. Ternyata pelajaran dari tidur itu 90% akan koneksi dengan orang yang mati. Pertama, orang yang tidur ketika bermimpi itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Ini pelajaran penting Pak, yang kadang orang lalai. Orang yang tidur, atau tidak usah kita mengatakan orang, kita kalau kita tidur kemudian bermimpi, di saat kita bermimpi itu mata tertutup, tapi di dalam mimpi kita bisa melihat. Berarti bukan mata yang terbuka ini yang bisa melihat, ada yang bisa terkoneksi langsung bisa melihat. Itulah sehingga ketika Rasulullah masuk ke pekuburan, apa kata Nabi? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Umar sempat protes, apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hei Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal dibanding orang yang hidup. Cuma engkau tidak mendengarkan dia menjawab, karena dia menjawab dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bunyi telapak kaki, di riwayat yang mengatakan bunyi sandal orang yang mengantarkan jenazah itu didengarkan oleh si mayit ketika mereka sudah pulang. Itu artinya apa? Bahwa orang yang meninggal itu lebih tajam pendengarannya dibanding dengan orang hidup, dan itu disampaikan langsung oleh Rasulullah. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh menyebut keburukan atau membicarakan keburukan orang meninggal sudah meninggal, walaupun kita membicarakan di rumah jauh dari kuburannya, karena itu bisa tembus pendengarannya, itu lebih tajam. Yang kedua, orang tidur ketika dia bermimpi dipukuli atau bermimpi dikejar anjing gila atau mungkin di kecelakaan, ketika dia bangun dia akan merasakan sakit pada badannya, bahkan mungkin dia ngos-ngosan, padahal dia tertidur pulas di atas tempat tidur. Apa yang membuat badannya sakit? Apa yang membuat dia ngos-ngosan padahal dia tidak meninggalkan tempat tidur? Itu ibaratnya orang yang disiksa di alam kuburnya, jasadnya tidak disentuh, tapi ketika ruhnya terkoneksi maka dia akan merasakan sakit yang amat. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu bersaudara dengan maut. Yang sekarang ini banyak orang yang tidak percaya dengan azab kubur, dengan mengatakan apa yang hancur, apa yang dimakan cacing, apa yang disiksa, itu karena tidak belajar pada tidur. Makanya dari situ juga ulama kita mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu kan disebut tutup usia. Jadi usianya yang tertutup, tapi kitab catatan amal itu tidak pernah tertutup. Hanya dia akan terbuka selamanya. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sampai dunia kiamat baru ditutup. Makanya orang yang meninggal itu sebenarnya beruntung Pak, lebih dulu meninggal. Kenapa? Dosanya bisa berhenti, tapi ibadah yang pernah dia lakukan akan terus mengalir.
Walaupun nanti Rasulullah sudah menyampaikan beberapa hal, makanya saya sering Pak, mungkin saya salah satu penceramah, banyak di antara kita salah satu penceramah yang selalu menyampaikan kemudahan-kemudahan dan amalia-amalia untuk jalur mendapatkan asbab keselamatan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah membuka lebar pintu-pintu surga untuk kita. Terus terang, saya sering menangis ketika membaca hadis-hadis Nabi, ketika membaca bagaimana usaha Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Itu luar biasa Pak. Maka saya mengatakan sudah sempurna betul semua cara Nabi memblok supaya kita tidak celaka. Cuma kalau kita yang cari-cari masalah mau celaka ya memang begitu. Kenapa? Coba kita dengarkan doa Rasulullah yang pertama, dia minta umur umatku jangan panjang ya Allah. Itu dia yang minta. Makanya di dalam hadis itu disebutkan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Kenapa dia minta tidak sama dengan umat-umat terdahulu? Ada yang sampai 300 tahun. Karena Nabi khawatir kalau dia melakukan dosa terlalu lama dihisab. Itu yang tidak diinginkan Rasulullah. Kalau ada bupati 2 periode Pak, lama diperiksa itu. Tapi kalau ada bupati cuma 3 bulan, itu periksanya sebentar. Ya, kan gitu. Makanya umat Rasulullah Nabi tidak inginkan terlalu panjang umurnya. Makanya dia minta antara 60-70 tahun. Makanya ulama tasawuf selalu mengatakan orang yang meninggal antara 60-70 tahun sebenarnya adalah panggilan Rasulullah untuk antara 60-70. Dan kita beribadah sebenarnya kalau dihitung-hitung tidak banyak. Tidak banyak. Makanya nanti ada ulama kita itu pakai istilahnya Imamul Ghazali yang berdasarkan hadis Nabi juga. Kalau kita buka dalam kitab Ihya itu, bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Oh, ini penting sekali. Ini yang membuat kita khalidina fiha di dalam surga. Karena surga itu kan kita kekal di dalam, padahal pahala kita kan tidak kekal. Tidak, istilahnya dia terbatas. Umur kita 60 tahun. 70 tahun, 80 tahun, mungkin 100 tahun maksimal. Tapi kok bisa kekal di dalam surga? Padahal pahala kita kan terbatas. Begitu. Apa yang menyebabkan? Imam Nawawi di Masjid itu menjelaskan bahwa yang menyebabkan manusia itu kekal di dalam surga karena niatnya melakukan kebaikan. Makanya seperti tadi kita sholat Isya di sujud terakhir, itu niatkan memang sholat subuh. Ini yang bilang orang Bugis sampai tepat tuh. Iya, karena niat sholat itu ada 2 Pak. Satu niat mau sholat, yang kedua niat sholat. Niat sholat itu bisa di takbiratul ihram, tapi niat mau sholat itu di ujungnya. Karena kapan kita putuskan di situ tidak nyambung ke waktu berikutnya, oh itu fatal. Karena waktu kita untuk melakukan ibadah sangat terbatas. Makanya kenapa ada ulama mengatakan saya meninggal di kebun pun mati syahid, saya meninggal di sawah pun bisa mati syahid, meninggal di atas tempat tidur itu mati syahid, karena saya meninggal menuju ke sholat. Karena dia niatkan memang untuk sholat, jadi kemana dia berjalan itu pasti menuju ke sholat. Itu kuncinya. Inilah yang menyebabkan kita bisa kekal di dalam surga. Makanya jangan putus itu. Itulah makna hadis Nabi, umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Inilah yang ditafsirkan ulama tasawuf mengatakan kenapa salam dalam sholat itu ada 2, salam ke kanan dan salam ke kiri. Orang salam itu kan ada 2, bertemu dan berpisah. Karena kau bertemu dengan waktu berikutnya, salam sambung dulu baru kau lepaskan waktu setelahnya. Jangan lepaskan sholat Isya sebelum kau sambung ke sholat subuh. Nah, itu ada beberapa versi, tapi saya tidak bahas semua, cuma saya pakai yang berkaitan dengan ini. Ini kuncinya. Makanya semua Pak, sholat, sedekah, pokoknya zakat, sholat tarawih, di sujud terakhir, rakaat terakhir, di sholat tarawih, di situ niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Kita meninggal pun berarti kita sudah menuju ke ibadah. Semua harus disambung itu, supaya dimanapun kita berada itu menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah itu akan dihitung sebagai ibadah, dan orang inilah yang beruntung. Kalau kita tutup assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nanti masuk waktu lagi baru disambung, 5 menit saja nilainya ibadahnya. 5 kali 5 kali 5 kali sholat berarti tidak cukup setengah jam. Kalau sholatnya tidak cukup setengah jam, baru gosip setengah jam, itu bangkrut itu sudah Pak. Sudah habis itu. Kemudian yang kedua, karena umur kita pendek, dari situ juga Rasulullah meminta jalur supaya ibadah itu dilipat gandakan. Makanya menjaa bil hasanati falahu asru amsalih. Itu kuncinya. Makanya setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau dosa satu aja itu ditulis, tapi kapan ditulis? Ketika tidak bertobat. Jadi Nabi minta, nanti keburukan dosa yang dilakukan umatku nanti kau tulis ketika dia tidak bertobat, tapi ketika dia bertobat maka aku mohon kepadamu ganti dia menjadi kebaikan. Itu rahmat Allah betul itu. Makanya saya bilang kalau kita masuk neraka Pak, celaka betul. Ini baru 2. Apalagi yang diminta oleh Rasulullah. Dulu umat-umat terdahulu itu ketika dia sedekah, dia disuruh berdoa.
Umatnya Nabi Musa ketika sedekah dia berdoa. Umatnya Nabi Isa ketika berdoa, bersedekah disuruh berdoa. Tapi untuk umatnya Rasulullah, Nabi minta dibalik. Yang bersedekah tidak disuruh berdoa, tapi yang menerima sedekah disuruh berdoa. Saya pernah tanyakan tentang hadis ini ke salah satu mursyid tarekat. Kenapa yang disuruh berdoa, yang menerima, padahal yang beribadah, yang bersedekah? Ternyata ada rahasianya. Ketika Rasulullah melihat sedekah di dalam sedekahnya orang-orang ketika dia Isra Mi'raj, sedekahnya umatnya ada yang tertolak karena dia, maka Nabi minta ketika pulang dari Isra Mi'raj, dia minta supaya dibalik, yang berdoa yang menerima. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menerima sedekah riya. Adakah orang menerima sedekah riya? Tidak ada. Yang riya itu yang memberi. Makanya ketika orang yang menerima tidak riya mendoakan orang yang riya, itu bisa terbalik, sedekahnya bisa diterima. Itu permintaannya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Itu hebatnya Pak. Cuma banyak sekarang orang kalau dikasih tidak berdoa. Kasih saja terima kasih. Wah, itu bukan doa itu Pak. Kayaknya mestinya kita doakan. Itu Nabi sudah balik itu. Itu luar biasanya Pak. Dan tidak ada Nabi yang diberikan otoritas. Kenapa Rasulullah itu bisa memberi syafaat? Makanya almarhum ini itu jalur keselamatannya sudah banyak sebenarnya Pak. Termasuk orang-orang ulama kita yang sudah meninggal itu jalur selamatnya luar biasa. Pertama, jalur syafaat. Sebenarnya saya sering mengatakan jangan pernah bicarakan surga dan neraka dalam ibadah. Kalau kita bicara hakikat, jangan pernah bicarakan surga dan neraka. Orang sholat karena surga atau orang sholat karena takut neraka, sebenarnya kalau kita kaji dalam ilmu hakikat itu keliru. Karena surga dan neraka itu makhluk, bukan khalik. Jadi surga itu kan hadiah, neraka itu kan balasan. Jadi dua hal ini bukan khalik. Padahal kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ bukan di jannah atau di khaufinnar, bukan. Tapi kita mengatakan lillahi rabbil alamin. Makanya kunci keselamatan itu cuma dua Pak. Yang pertama jalur rahmat, yang kedua jalur syafaat. Itu kuncinya. Kalau kita dapat rahmat, pasti surga. Karena rahmat itu pasti datangnya dari Allah. Kalau kita dapat jalur syafaat, itu datangnya dari Nabi, Rasulullah. Makanya satu-satunya yang bisa memberi syafaat mutlak, itu cuma Rasulullah. Nabi yang lain kan tetap bisa menolong umatnya. Tapi yang bisa memberi syafaat mutlak, itu cuma Rasulullah. Kenapa? Itu alasannya dua Pak. Yang pertama, karena sholat tahajud itu diwajibkan untuk Rasulullah. Nah dari sholat tahajud ini sehingga Nabi diberi otoritas bisa memberi syafaat. Satu. Yang kedua, semua ibadah itu disandarkan kepada Allah. Tapi untuk Rasulullah dan umatnya ada yang disandarkan ke Nabi, ada yang disandarkan ke Allah. Mana? Haji wajib. Tapi ada umrah yang sunnah. Ibadah sunnah itu sandarnya ke Nabi. Ibadah fardu itu sandarnya ke Allah. Tapi kenapa Nabi dikasih otoritas? Itu karena bisa memberi syafaat. Nabi yang lain tidak ada. Nabi Isa kalau perintah Allah, tidak ada perintahnya Nabi Isa. Pokoknya turunan saja. Dari situlah semua ibadah dibagi dua. Semua ada sunnahnya. Puasa ada wajib, ada sunnah. Kemudian zakat wajib, sedekah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Kemudian haji wajib, umrah sunnah. Itu semua. Syahadat wajib, kemudian sholawat sunnahnya. Kenapa ada sunnah? Itu otoritasnya lari ke Nabi. Dan yang sunnah ini penggabungan. Bukan hanya karena Rasulullah dihadiahkan, tapi amalan Nabi-Nabi terdahulu. Kan sekarang banyak kan yang amalkan amalannya Nabi-Nabi terdahulu. Seperti amalannya Nabi Adam. Sering kita amalkan. Itu puasa ayyamul bid, puasa putih. Kenapa dikatakan puasa putih? Itu bukan puasanya Rasulullah, bukan. Tapi karena Rasulullah mengetahui inilah yang dilakukan Nabi Adam sehingga seluruh badannya menjadi putih. Karena puasa hari pertama sepertiga badannya putih, puasa hari kedua 2/3 badannya putih, puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Dari situlah Rasulullah minta berikan juga puasa ini untuk umatku, karena ini terbaik juga puasa ini. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulannya, di pertengahan itu disebut ayyamul bid, maka sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu puasa putih, bukan puasanya Rasulullah. Sebenarnya itu puasanya Nabi Adam, tapi dihadiahkan kepada Rasulullah karena dia yang minta. Jadi banyak ibadah-ibadah itu Pak sebenarnya kita minta. Sama sedekah. Sedekah itu bertingkat-tingkat. Saya baca beberapa riwayat. Sedekah itu kan ada 5 tingkatan. Yang pertama sedekah rahasia. Yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Yang menerima sedekah pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Sudah ada yang bisa melakukan ini Pak. Yang disedekahi tidak tahu siapa yang sedekahi, yang bersedekah pun tidak tahu siapa yang disedekahi. Ini orang Pak tidak dibawa ke Siratal Mustaqim, baru di padang mahsyar sudah dijemput. Itu hadis.
Sementara berjalan menuju kepada masyar, menuju kepada tempat perkumpulan, kemudian dijemput oleh malaikat. Allah mengutus malaikat khusus, ambil si fulan, jangan kau biarkan dia ke sana bersama dengan orang lain, bawa dia ke tempat yang sangat mulia, maka diselamatkanlah dia. Makanya sahabatnya mengatakan, mana fulan bin fulan, tadi berjalan bersama kami kok hilang. Malaikat mengatakan, jangan cari dia, karena Allah membawanya ke tempat yang mulia. Siapa mereka? Mereka yang bersedekah, yang tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Dan bagaimana caranya? Gampang, yang penting mau. Saya dulu itu bingung bagaimana caranya bersedekah, orang tidak tahu. Kita juga tidak tahu siapa yang disedekahi. Ternyata bisa. Datang ke pondok pesantren tahfidzul Quran, datang ke pondok-pondok pesantren, datang ke panti asuhan, datang ke tempat-tempat yang bisa kita bantu orang. Tanya gurunya, tanya pembinanya, adakah anak yatim piatu di sini? Dia mengatakan ada, tidak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya. Saya mau bayar ongkosnya sekolah di sini atau menghafal di sini sampai selesai. Tapi jangan pernah beritahu dia bahwa saya membantunya, dan jangan pertemukan saya dengan dia. Itulah maksudnya. Yang membantu tidak melihatnya, dan yang dibantu pun tidak tahu siapa yang membantu. Itu dijemput khusus. Kalau yang dikumpul baru dibagikan amplop, baru disorting, oh ini diperiksa itu. Mesti diperiksa itu. Seperti sedekahnya caleg. Itu diperiksa itu. Itu tingkatan yang paling tinggi, Pak. Ada di bawahnya. Kalau sedekah, kalau mau ambil di bawahnya apa? Kalau ada orang yang minta sedekah, kasih kunci tempat uang. Kalau ATM, kasih PIN ATM. Biarkan dia mengambil sesuai berapa yang dia butuhkan. Itu masih susah, karena biar ustaz takut. Saya dapat informasi dari Guru Tak bahwa ada salah satu donatur di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Itu ketika tiba waktunya mahasiswa dibantu dengan untuk pembelian seragam, dia hanya menyerahkan nomor dan kunci peti besi kepada bendahara Al-Azhar, bahwa uang ada di sana, silahkan ambil, kalau kurang sampaikan, kalau ada sisanya simpan. Itu tidak pernah dia mau tahu berapa yang dia sedekahkan. Tapi anehnya, setiap sudah ditutup kemudian dia buka ketika bermalam, satu malam itu justru penuh. Tapi susah, itu tidak mudah. Palingan yang kita bisa lakukan, mengumpul uang di satu. Kalau lewat celengan, ada uang 100, ada uang 50, ada uang 100. Ketika lewat celengan, tutup mata, tarik satu lembar, jangan lihat, masukkan ke dalam celengan. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Palingan itu yang bisa dilakukan. Itu pun ada yang bolak-balik tarik uang 100 dari orang kembali masuk. Asam merajalat dah. Ini kan ada. Iya. Itu tidak mudah. Jadi sebenarnya ada tingkatan-tingkatan itu dalam ibadah. Ya. Sama jika kita tadi bersolawat kepada Rasulullah, itu luar biasa, Pak. Kita mengawali dengan solawat Jibril. Kenapa disebut solawat Jibril? Karena Nabi itu sebelum jasadnya diciptakan, itu sudah disolawati, Pak. Makanya bentuknya fi'il madi, bukan fi'il mudhari'. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi. Kenapa dia bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, paling pertama itu nurnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ini yang dipakai dalil ulama sufi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhan nurun, cahaya, baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama itu nur. Itulah dimaksud ulama kita nurun Muhammad. Makanya malaikat Jibril itu bersalawat mengatakan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli. Kenapa bentuknya fi'il madhi? Karena jasad belum diciptakan tapi sudah disolawati. Yang disolawati adalah nurnya. Makanya disebut salawat Jibril. Makanya kita pakai kalau mahalul qiyam kan itu dipakai sallallahu ala Muhammad. Kenapa bukan Allahumma sholli? Karena yang kita salami adalah nurnya Rasulullah. Walaupun nanti itu kan terbagi. Dua perintah itu bersamaan sebenarnya, mengirimkan salam dan sholawat. Cuma kadang kita lupa. Sering kita penceramahkan kalau ngomong, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Kalau dia bilang Allahumma sholli ala Muhammad, dia lupa satu itu. Mengirimkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Kalau mengirimkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dalam sholat itu terlebih dahulu, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, baru sholawat di belakangnya. Apa bedanya dua hal ini? Kalau salam, koneksi. Kalau sholawat, syafaat. Itu bedanya. Makanya siapa yang banyak mengirimkan salam itu untuk koneksi dengan Rasulullah. Tapi siapa yang banyak mengirimkan sholawat, maka dia akan mendapatkan syafaat. Kan dua kuncinya, Pak. Dari semua ibadah, yang paling dominan ibadah itu besar potensi keselamatannya cuma sholawat. Kita tidak hitung dulu sholat. Kalau zikir ya, kalau sholat kan lain, berdiri sendiri. Dari semua ibadah, puasa apa, pokoknya semua ibadah yang potensinya untuk membawa keselamatan itu cuma sholawat. Kenapa? Karena dia dimensi dua.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu dikirim ke Allah, dibalas menjadi 10 kalau satu kali. Nah salawatnya Allah itu rahmat, jadi itu 10 kali. Kemudian malaikat juga bersalawat kepada kita. Salawatnya malaikat bukan Allahumma sholli, tapi permohonan ampun di hadapan Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, jalurnya melintang, lari ke Nabi. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salawat kepadaku, maka ada malaikat yang mengantar khusus. Jadi dua pak bendaharanya. Orang salawat itu dilapor ke Allah, satu dilapor ke Nabi. Yang dilapor ke Allah itu jalur rahmat, yang dilapor ke Nabi itu jalur syafaat. Makanya inilah alasannya ulama mengatakan, kalau tidak ada zikir yang kau hafal, salawat saja. Kan gitu aja. Karena di dalam salawat unsurnya 3. Yang pertama pengampunan, yang kedua syafaat, yang ketiga rahmat. Kan sudah dapat tiga-tiganya kan? Nah, ini makanya banyak orang lebih memperbanyak salawat ketika dia berzikir. Dan orang yang sudah berzikir dengan membaca salawat itu bisa langsung minum, Pak. Tapi membaca la ilaha illallah dan istighfar jangan langsung minum. Itu di Imam Nawawi itu. Kadang-kadang kalau kita sudah berzikir kemudian agak kering tenggorokan, kita langsung minum. Jangan, kecuali sudah salawat. Biarkan jin dalam darah itu terbakar. Makanya sama dengan orang sholat tarawih. Kadang selesai salam ambil lagi air, minum lagi, baru berdiri lagi. Oh, itu mesti membakar jin dalam tubuh. Makanya sebenarnya orang sholat itu ketika keringatan kata Nabi itu berkah besar. Karena itu pembakaran jin dalam darah. Itu ruqyah langsung itu. Meruqyah diri dengan. Makanya sebenarnya termasuk minum air itu mesti niatkan terus. Jadi jangan minum saja. Dalam sekali minum itu Pak bisa 4 manfaat, bahkan bisa 50 manfaat. Kalau kita sakit-sakit, ya minta air itu menjadi syifa. Bacakan suratul Fatihah, bacakan salawat, salami Rasulullah baru minum. Iya, jangan minum airnya saja. Yang kedua, minta supaya dia membantu kita bisa khusyuk dalam sholat. Niatkan. Minta supaya dia bisa membangunkan kita tahajud. Minta supaya dia tidak keluar pada saat ada kita di dalam masjid. Kan ada orang Pak di dalam masjid baru bolak-balik ke WC. Kenapa? Itu karena dia tidak minta ketika dia minum. Kayak Khalil Bangkalan, salah satu ulama muassis Nahdlatul Ulama, itu belajar di Makkah, hanya sekali 1 bulan buang hajat. Itu karena setiap makanan dan minuman dia minum itu dia minta supaya jangan keluar 1 kali 1 bulan. Karena dia tidak mau buang hajat di Makkatul Mukarramah, dia keluar untuk buang hajat, dan itu hanya sekali 1 bulan. Itu karena minta. Makanya kalau kita mau minum, ya minta. Ambil air, doakan, minta kepada Allah supaya air itu tidak keluar melalui jalur air kencing, tapi bisa keluar melalui keringat. Kita di dalam masjid berjam-jam tidak akan keluar, tidak bisa bolak-balik keluar. Kenapa? Karena doa kita yang tadi minta air. Dan itu dilakukan. Ulama-ulama dulu begitu Pak. Cuma kita sekarang ini kalau minum langsung 1 kali hantam. Iya. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat itu ketika minum berbolak-balik 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum lagi. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian Bismillah lagi, kemudian minum. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru letakkan. Selama air itu masih ada di dalam perutnya, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu berkahnya minum dengan 3 basmalah. Soalnya niatnya begitu Pak. Jadi semua, makanya kunci kenapa Imam Nawawi ini meletakkannya di sini. Kemudian untuk orang yang meninggal, yang pasti sampai itu yang pertama adalah sedekah, pasti itu. Siapapun yang bersedekah yang penting dia niatkan untuk almarhum itu sudah sampai. Amal jari almarhum itu sudah luar biasa. Setiap orang melaksanakan sholat di masjid ini terus mengalir. Tapi sebenarnya kalau kita buka hadis Bukhari Muslim, ada sedekah yang paling besar pahalanya Pak. Ada sedekah yang paling besar pahalanya, bukan bangun masjid, bukan. Jadi saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang sedekah. Mana sedekah yang paling banyak pahalanya? Bukan bangun masjid. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu Bukhari Muslim. Sumur bor. Kenapa? Orang pakai berwudu itu sudah berpahala. Sisa bekas wudu itu turun ke tanah, diminum oleh semut, itu berpahala. Turun ke akar rumput, itu berpahala. Turun ke bawah kemudian diminum oleh cacing, itu berpahala. Turun ke bawah ke akar-akar tanaman, itu naik kemudian menjadi pahala. Ketika dia berbuah atau daunnya lebat, itu menjadi sedekah untuk seluruh makhluk, itu bersedekah. Ketika orang minum air itu 40 hari 40 malam baru habis di dalam perutnya ketika dia minum. Bayangkan kalau setiap hari dia minum, kemudian setiap hari dia berzikir dan membaca Al-Quran di pondok-pondok pesantren tahfizul Quran. Bayangkan berapa juta bahkan berapa triliun pahala yang mengalir tiada henti. Bukan hanya dari manusia tapi juga dari binatang. Kalau masjid nanti ditempati sholat baru pahala. Orang tinggalkan tidak berpahala lagi. Kalau air diminum 40 hari ikut terus. Kebaikan yang kita lakukan kita dapat terus pahalanya. Berapa orang yang minum air itu? Itulah sehingga mengalirkan air itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Ya, makanya kalau ada masjid dibangun Pak, usahakan ikut andil di sumur bornya.
Ada pondok pesantren ikut andil untuk sumur bornya. Kenapa? Pahalanya tidak berhenti mengalir. Hatta yaumil qiyamah itu Pak, luar biasa itu pahalanya. Makanya ada orang itu yang bagi-bagi air. Makanya sampai hari ini Pak saya tidak sepakat itu kalau air dijual. Pengusaha galon itu Pak jadi masalah sebenarnya juga. Jangan tersinggung ya. Saya pernah diwasiatkan mursyid kami itu di Aceh. Syekh Muhammad Nur dia bilang mengatakan begini, 2 pekerjaan nak jangan kerjakan, hindari. Bukan haram, tapi hindarilah. Apa? Yang pertama jual air. Yang kedua tukang sensor. 2 pekerjaan itu hilang betul berkahnya itu dia bilang. Lebih banyak ongkosnya daripada penghasilannya. Hidup juga tidak tenang. Betul Pak ya, tidak ada tukang senso yang kaya. Yang ada itu kaya penjual kayu. Air itu kan sebenarnya sedekahnya Allah untuk kita. Tapi tidak sama kalau es batu. Dengan kemasan seperti kan lain. Tapi kalau kayak air galon itu ya saya masih ini. Kalau kayak air galon itu biasa saya kasih tahu penjual air galon. Bagaimana keuntungannya jual air galon? Tidak ada Ustaz. Cuma tidak baik aja kalau berhenti. Iya, saya sering tanya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini penjelasan ulama, mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak anukan. Tapi itu pesan beliau. 2 pekerjaan ini jangan kau lakukan lah. Tapi dia tidak mengatakan haram. Dia mengatakan lebih baik menghindari. Kecuali tidak ada yang kau bisa lakukan ya, bisa kau kembali ke situ. Iya, tapi itu bukan untuk mas saldo istilahnya. Tapi itu hanya untuk perjalanan hidup saja. Iya, itu pesan beliau. Itu tadi. Makanya untuk almarhum ini sedekahkan. Bahkan tidak diniatkan khusus untuk orang yang meninggal. Kalau ada anak-anaknya melakukan kebaikan, itu masuk. Karena di dalam Islam ada namanya syafaat pahala. Ini enak sekali Pak. Kita untung ada syafaat pahala. Cuma orang yang tidak punya keturunan itu yang jadi masalah. Manras itu menang. Orang yang punya keturunan itu punya anak melakukan sholat, itu jalan terus pahalanya orang tuanya. Kenapa? Karena ada bonus. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu berkahnya anak perempuan. Makanya bersyukurlah yang punya anak perempuan. Kalau tidak ada sabar untuk laki-laki bisa memberi syafaat tapi dengan jalur penghafal Al-Quran. Itu pun kalau bisa menghafal sampai meninggal. Karena penghafal itu bahaya juga. Kalau dia lupa, itu dicelupkan di dalam api neraka sampai keluar bara api di dalam mulutnya mengalir. Itu bahaya. Makanya saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang ulama hafiz Quran. Dia bilang kalau ada anak-anak menghafal Quran, suruh dia talaki langsung kepada Allah. Kalau dia sudah hadapkan ke gurunya, suruh sholat sunat, di situ dia khatamkan Al-Quran. Nanti setelah itu dia hadapkan kepada Allah, bahwa aku sudah setor hafalanku kepadamu ya Rabb. Mohon engkau yang menjaga. Iya. Nanti kalau lupa, nanti Allah kembalikan. Kalau di store sama guru, hilang itu. Itu dia pesan beliau. Makanya dia mengatakan, store kepada Allah. Makanya Imam Abu Hanifah, itu 2 kali khatam Al-Qurannya sehari semalam. 1 kali di dalam sholat, 1 kali di luar sholat. Termasuk Ahmad bin Hanbal juga demikian. Jadi dia sholat kemudian khatamkan Quran. Itu store kepada Allah. Dan salah satu tirakat kalau mau jadi imam, khatamkan Al-Quran di dalam sholat selama 40 hari berturut-turut supaya Al-Quran itu masuk. Kalau kita baca dia akan dibaca keluar. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ada imam itu baru basmalah kita sudah rasa tembus terkoneksi karena dia sudah dari dalam Al-Quran, bukan dari luar. Jadi dia mengatakan 40 hari kau khatamkan Al-Quran dalam sholat sunat. Oh itu tidak mudah Pak. Tapi kalau saya ngaji biasa imam, saya tidak berani jadi imam Pak. Kita ini bagus sekali, masjid kita ini luar biasa. Dia sudah ikuti kaidah tasawuf betul. Tempat imam itu kan, kalau imam itu lewat samping masuk ke sini, sholat sunat di dalam. Nanti ikamat orang baru masuk ke sini. Sudah doa bersama kembali ke tempatnya sunan. Itu kan tempatnya Rasulullah. Tempat imam yang disebut mihrab ini kan khusus. Itu yang terkoneksi langsung. Makanya imam itu jangan lewat pintu makmum. Kalau imam lewat pintu imam, insya Allah itu bacaannya tidak tersendat. Itu pesan ulama sufi itu. Yang kedua, sholat sunatnya di dalam, jangan di luar. Selalu di dalam situ, di rumahnya Rasulullah. Jangan keluar, nanti iqamat baru keluar. Kalau imam bisa lakukan 3 tahun saja berturut-turut, dalam tarekat itu dikatakan dia tidak akan mati kecuali jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah akan mendatangi dia. Itu kuncinya. Kemudian biasanya imam itu paling lambat tidur. Ustaz, imam, pemimpin itu paling belakangan. Nanti masyarakatnya tidur, baru dia tidur. Jadi kalau di Makassar dipakai, Pak, parah. Pemimpin tidak tidur sampai pagi. Karena banyak begadang di pos ronda. Makanya usahakan mengakhirkan di sholat isya, doakan semua isi kampung. Kirimkan Fatihah, koneksikan dengan kita. Karena ruh itu bisa terkoneksi. Koneksikan dengan kirimkan Fatihah. Kalau dia tembus, maka ketika ada jemaahnya mau meninggal, itu dia bisa mimpikan di malamnya minta izin. Dan itulah yang dilakukan imam-imam dulu, sehingga dia bisa tahu kalau ada jemaahnya mau wafat. Itu amaliyahnya. Sama dia anak-anak kita, kirimkan Fatihah. Sebut ila ruh wa nafsu wa jasad, kemudian sebut namanya, kemudian kirimkan Fatihah.
Setiap malam 11 kali, kalau malam Jumat 41 kali. Suami kita kirimkan Fatihah, tapi jangan mengatakan ila arwahi. Oh itu tidak bisa itu, karena itu sudah mati. Ya, ila ruh. Kenapa? Ketika ada masalah, koneksi langsung itu. Karena ruh itu akan bersilaturahmi setiap waktu. Ini yang dilakukan ulama sufi, bisa bersilaturahmi dengan muridnya dalam batiniah, sehingga dia bisa merasakan kehadiran para mursyid ketika sudah tinggi. Nah, itu sebenarnya bisa sih kita lakukan. Ziarahi kuburnya. Saya dulu itu malas sekali ziarah kubur, Pak, tapi berkat ulama-ulama mengajarkan, saya buka kitab-kitab hadis, baru saya paham. Seandainya, dulu kan pahamku begini, tidak usah datang ke kuburan, cukup di tempat sholat, kita selesai salam, kirimkan Fatihah, kan sama ji, kan dikirimkan ke ruhnya, datang ke kuburan, sama ji. Di masjid lebih bagus, tidak capek-capek lagi datang ke kuburan, selesai salam, kirimkan Fatihah, kan sama ji mengirimkan, kan, terkoneksi dengan ruhnya. Itu dulu yang saya pahami. Tapi setelah membaca, setelah mempelajari, ternyata kenapa Rasulullah disuruh ziarah? Seandainya doa itu sudah cukup, Nabi tidak disuruh ziarah. Ternyata ziarah itu penting. Cuma susah mengikuti Nabi ziarah, karena Nabi itu ziarah kubur malam Jumat jam 11 sampai subuh. Makanya pulang dari ziarah itu Nabi sholat subuh membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Yang banyak orang salah paham, dia kira sunnahnya sujud tilawah, padahal bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Di subuh Jumat itu disunnahkan membaca Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua. Jadi bukan sujud tilawah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajdah, makanya kita sujud tilawah. Makanya ada imam itu potong 3. Dia ambil Al-Insan kan. Itu kalau di kitab-kitab fikih itu. Makanya ulama kita itu menjelaskan tentang mana kedudukan sunnahnya di situ. Bukan sujud tilawahnya. Nah, kalau ziarah malam Jumat, memang Pak. Coba pernah kita ziarah datang sendiri ke kuburan, tidak ada yang temani. Hanya mendengarkan bunyi jangkrik, pasti kita mengatakan, kalau aku wafat seperti ini, maka iman akan bertambah kuat. Nah orang ziarah sekarang rombongan, baru masih baru upload lah, mudah-mudahan didapatkan. Apa, nanti tidak mendoakan. Itu kuncinya. Iya, ziarah sendiri, duduk, menunggu sampai waktu larut malam, doakan orang-orang yang ada di dalam kubur, dengarkan bunyi-bunyian yang ada di situ, maka kita mengatakan, kalau aku wafat seperti ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika imannya mulai lemah, maka dia datang ke kuburan untuk duduk semalam suntuk. Itu bisa kuatkan iman kembali. Tidak ada pejabat berani. Kemudian kalau datang ke kuburan, ya doakan, karena mereka itu melihat. Makanya ini terakhir Pak, perlakuan orang mati itu persis perlakuan orang hidup ke orang hidup. Coba, kalau kita masuk ke rumah orang, salam. Kita juga ke kuburan, salam. Yang kedua, buka sandal. Ketika ke rumah orang, buka sandal, ihlan. Ketika masuk ke dalam kubur juga buka sandal. Yang ketiga, jangan engkau melangkahi batu nisan, apalagi duduk di atas nisan. Itu persis sama dengan orang hidup. Jangan kau melangkahi orang yang ada duduk di situ. Itu perlakuan orang yang sudah meninggal. Itu persis sama perlakuan kita kepada orang hidup. Itu sebenarnya rumput-rumput yang tumbuh di atas kuburan itu jangan dicabut, karena itu menjadi sedekah untuk almarhum. Ketika dinaungi semut, ketika ada binatang yang berlindung di situ, maka itu menjadi sedekah untuk almarhum. Kecuali rumputan itu sudah membuat kotor, bisa dirapikan. Tapi ketika ada kayu yang tertancap akarnya sampai bisa tembus ke tulang-tulang jenazah, maka bunuh kayu itu bihurmatil jenazah. Itu penting kan? Karena banyak kuburan Pak, sebenarnya cuma kita kuburan tidak teratur. Susah, kita tidak mau tidak langkai, tidak bisa. Susah. Makanya itu yang penting. Kemudian menghajikan orang meninggal itu versi fikih ada 2. Ada orang yang bisa tidak dihajikan Pak. Yang mana? Yang tidak pernah berniat haji. Makanya saya kasih tahu, ini penutupnya ya. Kalau punya uang, daftar ke haji, tidak usah di plus. Yang umum saja, Nabi lama sekali, bukan urusan tak yang lama. Yang penting mendaftar. Karena kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena terhalangi oleh aturan negara, maka orang itu dihukumi berhaji. Ada yang parah, dia sudah daftar di umum, dia bilang lama sekali, nah tarik uangnya baru berangkat umrah. Oh itu orang terbalik otaknya itu. Saya mengatakan, Nabi bilang 30 tahun, bukan urusan itu. Yang penting sudah mendaftar. Ketika kita meninggal, kalau orang bisa hajikan kita, kagum dengan istri. Karena kita sudah berniat untuk haji. Kenapa? Dia yang orang hebat. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai salah kata. Dia orang hebat. Tentang masih terlalu lama menunggu lagi di sisi selatan kan. Kalau sih berapa? Oh lebih lama lagi. Satu sumbernya dia yang lebih dulu bisa apa? Dibanding istrinya. Makanya saya bilang sudah tidak akan dijadi di alam kuburnya tidak akan. Tapi ketika terbalik, istri yang lebih dulu mati, maka laki-laki sudah berlahan ambil 2/3 banyak lihat. Subhanallah, kapan dia jatuh kan? Ketika kita dia nonton. Tapi ini orang hebat, kapan dia tidak bisa melakukan apa? Ketika
SBY, siapa tidak kenal lagi dua kali jadi Panglima TNI. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan gerakan yang kuat dan mengambil kebijakan tersebut ketika terjadi demikian juga dengan semua ketika hadir. Saya sahabat apapun laki-laki bukan wanita itu yang penumpang politik. Makanya saya wasiatkan semua jamaah, cintailah istri sempurna karena rahmat maka keberhasilan. Itu koneksinya dengan orang meninggal itu di situ. Sesuatu yang mereka yang mencoba mempermainkan wanitanya, lihat pasti dia jatuh. Tahu saja pimpinan pondok pesantren saja yang hafal Quran, hafal hadis bisa sehina-hinanya padahal dia sudah hafal Quran ketika dia melakukan penyelewengan. Apalagi yang tidak hafal Quran, setengah hati. Jangan tunggu dia selamat. Kan begitu. Yang hafal Quran saja bisa dijatuhkan oleh Allah, makanya disebut wasal-wasal. Hati-hati di sini. Dan beliau ini kokoh, hebat itu karena istri beliau. Dan istri beliau itu saya mengatakan dia adalah salah satu dari kekasih Allah. Pasti punya amalan tertentu. Tidak mungkin tidak. Dan bisa kita tanyakan ke keluarga. Beliau itu yang paling kuat. Makanya saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada niat untuk menggurui, tapi ini karena amanah. Bukan berarti saya pintar Pak berdiri di sini, tidak. Ini sebenarnya kita yang lebih banyak bicara ini yang lebih banyak tanggung jawab. Yang lebih banyak diam itu yang selamat. Nanti saya cuma kalau tidak bicara kita tidak ada apa-apa. Itu masalah. Makanya mudah-mudahan ini ada asbab, doakan kami, kita saling mendoakan. Semoga kami tetap istiqamah. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.